Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Marilah kita lanjutkan kajian ilmu tauhid, kajian ilmu kalam, supaya kita lebih mengerti apa itu ilmu tauhid, karena ini kan termasuk ilmu pokok. Kalau syariat kan ilmu furu'. Kalau kita ini hanya mempelajari di Al-Quran dan hadis, mungkin tidak sedetail yang ada di pendapat para ulama, khususnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya gitu. Jadi kadang-kadang kita punya pendapat atau mengutip dari salah satu ulama, mungkin beda ya. Ada yang itu langsung cospleng, padahal itu pendapat harus dirinci supaya si orang yang asal tidak mengerti itu tahu rinciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun utai iku pepeling, ada hal peringatan yang sangat penting untuk kita ketahui. Qala ba'dhum, qala nganti sahabat sebagian ulama, ulama ahli kalam, ahli tauhid ya. Al-asa'u arba'atan. Al-asa'u arba'atan. Utai perkara iku arba'an papat. Dalam arti yang dibahas di ilmu kalam yang berhubungan ya. Maujudatun wa ma'dumatun wa akhwalun wa tibarun. Ada 4 hal yang wujud, hal yang ma'dum tidak ada, akhwal keadaan dan ibarat. Fal maujudat kata dijahidin allati taroha. Maujudat ini disontohkan Zaid yang kita tahu. Ya tidak Zaid ya, semua yang kita tahu ini. Bahkan ada yang maujudat itu tidak harus kasat mata, seperti setrum itu kan ada memang barangnya, tapi tidak langsung bisa dilihat ya. Wal madumat kawaladika qabla ayyukhlaqa. Kalau madum itu hal yang sebelum dijadikan Allah. Kalau kita ya kita sebelum lahir itu kan madum ya. Atau mungkin bumi juga bisa sebelum adanya bumi dulu ya. Wal ahwal kal kauni qadiron. Kalau ahwal itu sebagaimana Allah qadiron. Innallaha ala kulli syai'in qadir gitu ya. Berkuasa ya. Ya tidak ada qadiran banyak sifatnya ya. Wal itibar kasubutil qiyam fi zaidin. Walahana. Wal itibar kasubutil qiyam fi zaidin. Seperti kita menetapkan berdiri kepada Zaid. Karena orangnya berdiri, maka kita Zaid itu berdiri ya. Walahada lan ing ngatasi iki mang ya. Kala badu miku mang ya. Arba'asya akni kaunas arba'atan. Dengan pembahasan itu hal-hal yang berhubungan dengan ilmu kalam ada 4 ya. Jaro Sanusi fi Sughra. Imam Sanusi juga mengatakan sama ya, ada 4. Li'annau asbatal ahwal, karena Imam Sanusi juga si pengarang kitab ini menetapkan ahwal bagian dari asya tadi. Wa ja'ala sifati al-wajibati isrin. Dan Imam Sanusi juga menetapkan di kitab Sughra itu sifat wajib Allah ada 20 isrin. Wajaro fi ghairiha. Dan
dia menetapkan membahas selain kitab surga bagaimana nabil ahwal. Jadi Imam Sanusi ini pandangannya tidak satu ide, tidak satu pandangan, tapi ada dua. Ada yang mengatakan ahwal itu bagian dari sifat, ada yang bukan. Wa al-haqqu. Tapi menurut Imam Sanusi, ahwal itu yang benar bukan bagian dari al-asya tadi ya. Fa'al hadza mongko ing ngatasi nabi ahwal tadi ya. Takuni sifat salah satu asyarah, maka seluruh sifat wajib ada 13. Jadi kalau meninggalkan ahwal maka sifat-sifat bagi Allah itu ada 13, tidak 20. Li'annahu yuskitu minha asam'a, karena itu menggugurkan 7 ya, al-maknawiyata, 7 sifat maknawiyah dengan adanya ahwal tadi. Maka sifat yang berupa ahwal itu yaitu sifat maknawiyah tidak masuk, tidak ada. Wa ya kaunu ta'ala qadiron. Apa sifat maknawiyah itu? Yaitu wa ya kaunu utai sifat maknawiyah kaunu qadiron. Qadiron muritan aliman itu tidak masuk, arti tidak diperhitungkan menurut Imam Sanusi. Falaisa lahu ta'ala sifatu sama kaunu qadir, maka Allah di dalam pembahasan tidak ada namanya sifat qadiron li'al haq nabil ahwal. Menurut Imam Sanusi yang benar adalah tidak adanya sifat manawiyah tidak ada ya. Fala hadza takun aja salah satan maujudatin wa makdumatin wa tibaratin. Kalau sudah ahwal tidak ada, maka asya itu ada 3, tidak seperti yang pertama tadi. Perkataan sebagian ulama, Imam Sanusi ada 3, maujudatin, makdumatin, maktibar, ada 3 ya. Ahwal tidak ada. Wa idza saqata min sin al wajibati sabun manawiyatun. Kalau dari 20 sifat 7 itu 7 sifat maknawiyah sudah gugur, tidak masuk ya. Sakoto yuskitu mina adi sab yaskutu mina adati sabun aidon. Kalau yang dari 20 tadi sifat wajib 7 itu gugur, maka ya yang perlawanannya kebalikannya juga gugur ya. Qadiron al-azu lemah juga ada sama. Falaisa hunaka sifat untuk sama al-kauna kok ajisan, maka di situ Allah juga tidak bersifat dengan sifat mukhal, dengan sifat apes, sifat lemah, karena sifat qadiron tidak ada, maka sifat mukhal ajisan juga tidak ada, seterusnya ya. Fala yuhtaju ila addiha minal mustaqilat, maka sifat kebalikan yang 7 juga tidak ada dalam pembahasan sifat mustahil, karena yang sifat majid juga tidak dihitung ya. Hadza in udal awajib sifat. Ini kalau masih hadza in udal wujudu sifatan. Ini kalau masih sifat wujud itu dikategorikan sifat. Karena apa? Sifat wujud sendiri juga khilafiyah di antara para ahli ilmu tauhid ya. Ini kalau kita membahas sampai mendalam ini kita tahu. Makanya kalau kita hanya saklek di Al-Quran dan hadis mungkin, kecuali kalau kita sudah masuk ke tafsir
penjelasannya di hadis juga syaratnya mungkin ada penjelasan. Tapi kalau hanya melulu mungkin ya tidak ada saya pembahasan semacam ini ya. Bahkan ada yang heboh itu sifat wujud dalilnya di Al-Quran tidak ada. Ada yang mengatakan ada. Tapi memang kalau bunyi wujud ya tidak ada di Al-Quran kalau bunyi ya. Kalau bunyinya wujud memang tidak ada di Al-Quran. Wujud nanti setelah lafaz wujud ya ada. Yang ada itu ya makna. Ya mungkin kalau diartikan maknanya ya ada. Kalau diartikan tulisannya lafaz ya ada. Maka itulah sebagai mungkin yang dimaksud sifat wujud tidak ada dalilnya. Tidak dalilnya dalam arti tulisan wujud. Kalau maknanya ada gitu. Dan juga wujud itu kan di sini juga khilafiyah. Wujud itu kategori sifat atau bukan? Karena ada yang bukan mengatakan wujud atau bukan sifat ainun dzat ya. Ya. Jadi kita supaya lebih lebih ringan dalam memaknai atau menanggapi hal-hal yang mungkin kita tidak cocok ya itu saja ya. Saya mengatakan wujud data dalil di Al-Quran, ada yang mengatakan ada. Ya kalau kita dalam arti tulisan lafadznya wujud ya ada. Kalau maknanya dalam arti Allah ada ya ada. Jadi wujud itu maksudnya. Ya gitu aja ya supaya tidak bermasalah gitu ya. Wa utawi adamul wujud sifatan iku ra'yu Ghairil Asy'ari. Selain Imam Asy'ari mengatakan wujud itu sifat. Wa amma ala ra'yi Asy'ari al-fal wujud ainul dzat. Kalau menurut Imam Asy'ari wujud itu adalah ainul dzat, bukan sifat. Fa wujudu ta'ala ainul dzat. Kalau menurut Asy'ari wujudnya Allah itu ya zatnya itu, bukan sifatnya. Fa yakun al-wujud laisa bi sifatin. Jadi menurut Imam Asy'ari wujud itu bukan sifatnya. Fatakun sifat al-wajibatu isna asyarota. Nah, setelah adanya pendapat yang ini berikut ini ya. Tadi kan ahwal tidak ada, jadi sifat wajib tinggal 13. Kemudian sifat mustaqil juga 13 sama kan. Asalnya kan kalau ahwal ada 20. Nah, kemudian ada lagi pendapat. Sifat wujud itu sifat apa bukan? Kalau mengatakan wujud itu bukan sifat, berarti ya tinggal sifat wajib tinggal 12. Karena 12 ya mustaqilnya 12 kan sama ya. Itu mulai qidam, al-qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu wal qiyam bi nafsi wa yu'abaru anhu bil istighna al mutlaq. Maksudnya qiyam bi nafsi wa baru bil isna al mutlaq. Al-qiyam bi nafsi ini ya maksudnya tidak butuh sama sekali. Ya, kalau manusia kan butuh, tapi suatu saat gak butuh, tapi ya tetap ya butuh karena manusia gak bisa gak butuh sama sekali. Mungkin gak butuh si A, tapi mungkin masih butuh si B. Kalau Allah kan tidak. Ya. Wal wahdiyani wal qudratu wa iradatu wa ilmu wal khair wa sama wal basu wa kalam. Jadi ini ada 12. Wa tasqut al ma'nawiyatu. Dengan ini maknawiyah juga gugur. Yang qadiron muridan ya. Li anna subuta mabnun al qaul bil aqwal. Karena sifat maknawiyah itu tetapnya adanya sifat maknawiyah itu menurut pendapat ulama yang mengatakan akhwal itu ada. Kalau menurut ulama yang akhwal tidak ada, ya otomatis sifat itu tidak ada. Wal haqqu khilafu. Hak iku khilafu bedane qaul yang mengatakan akhwal itu ada. Ini menurut Imam Sanusi. Kalau Imam Sanusi mengatakan akhwal itu sejatinya tidak ada.
Wa inarata langan sapa an tu alima yang to mulang sapa sifatihi sifat ke Allah ya ahmadul umum fatim biya kalawan ka ing sifat asma'an mustaqatan pira-pira jeneng asma kanten alap minasifati al-madkurati. Maksudnya kalau kita memberikan pelajaran bagi orang-orang awam ya silakan semuanya ditunjukkan, jangan yang sampai ini tadi khilaf ya, karena ya orang awam ditunjukkan ini malah jadi ruwet bulet yang sedikit saja atau mungkin yang biasa saja pengertiannya masih pas-pasan, apalagi ditunjukkan yang khilafiyah malah dia malah tidak mengerti, malah bingung nanti ya. Jadi maka kalau untuk orang awam silakan semuanya ditunjukkan. Fa yuqalu innallaha ta'ala maujudun, maka dikatakan innallaha ta'ala maujudun qadimun il hawadisi mustaghnin an kulli syai'in, semoga gak putus sayang saja waqidun qadirun muridun alimun hayyun samin bacin takalim. Jadi pokoknya semua jadi sampai 20 ya. Kalau ditunjukkan orang yang amam, yang yang pengetahuannya masih sedikit ya tentang ilmu kalam. Wa yu'allamuna adadah, dan dikai pengertian wong awam tadi ada ya kebalikan dari sifat-sifat tadi. Jadi selain sifat wajib 20 juga diberikan pengertian 20. Kalau sudah mahir di 20 ini baru ditunjukkan khilafiyah, tidak masalah, itu kan sudah statusnya bukan awam lagi ya. Walam anna ya baraqah bil ahwal ada pendapat lain beda lagi, karena kita kalau mempelajari ilmu kalam pasti hubungannya banyak dengan akal, hubungannya dengan argumentasi ya, gak bisa melulu dengan dalil nakli saja, harus dengan dalil akli ya. Karena untuk meyakinkan orang yang belajar itu kan harus dengan akal. Seperti kalau di ini yang biasa dilakukan seperti kita membuat ini apa karya ilmiah. Karya ilmiah itu kan rata-rata juga dengan akal ya, argumentasi lah yang dengan akal, walaupun ada pembuktian kan yang menjelaskan juga pengetahuan manusia ini bisa begini, asalnya begini, kita rancang begini dan sebagainya kan dengan akal ya. Faqala mengkonsum al-hal wal jibal kullun minhuma ghairu mawjudi. Jadi baik hal mau tibal keduanya tidak wujud wala madumin. Keduanya baik tibal hal tidak wujud. Ini menurut pendapat sebagian ulama ya. Balahu tahaqqukun fi nafsi balik itu ada di zatnya itu. Illa annal halau talukun wa qiyamun bidat. Kecuali kalau hal itu berhubungan dan berdiri di zat. Wal itibar la ta'alluq lahu bidat. Kalau itibar tidak ada, tidak hubungan dengan zat. Wa yaqulu innal itibar wa yuqalu lan ten ucap innal itibar yadahu fi ghairi ada. Itibar itu apa ya? Tempatnya di luar hati, di luar pemikiran. Tapi bagaimana mu'tiridu alai? Tapi ada yang menentang pendapat ini. Bi anal itibar sifatun. Itibar itu juga sifat. Wa idza kana la ta'alluqa lahu bidzat wa yatahu fi ghairi adan fa aina masufu. Kalau mengatakan itibar itu tidak ada hubungan, tidak berhubungan dengan zat, wa yatahaqqaqu fi wal adan, dan tidak melekat di hati, di pikiran, fa aina mausufu. Apa yang ditempati, fa aina mausuf. Maka nanti mausuf uta sing disifati apa? Fa sifat la taqum bina. Maka sifat itu tidak ada berdiri sendiri. Misalkan kita tahu sifat putih, ya putih kan ada tempeli, menempel ke apa putih. Gak mungkin putih berdiri sendiri, ya ada adatnya. Dan tempel, misalkan hitam tinggi kan, itu semua sifatnya ada yang tempeli kan. Ini jawabannya begitu. Bala putalah memang sufin. Maka wajib
ada yang ditempeli. Falhaq anal ibar la tahulaha illa billah. Maka yang jelas itibar itu tidak akan berdiri, tidak akan nyata illa billah, kecuali dalam hati. Misal kita ibaratkan seseorang, itu kan dalam pengertian. Kita ibaratkan seseorang ini lari secepat kilat, ketimbang seseorang sukses, kan ibaratnya dalam gambaran. Wa yauda ibar iku ismani itibaru ikhtirayun. Itibar dua ada ibarat bangsa rekayasa ya. Bahwa alladzi la asalahu fil wujud. Ada yang rekayasa dalam hati kafardika al-karom bi bahilan. Kita merekayasa orang yang mulia itu medit misalkan. Ini kan kayak mustahil, tapi namanya dalam gambaran ya, bisa saja digambarkan bumi ini berputar-putaran ya, mungkin saja ya, tiba-tiba ya. Wal jalu aliman, wong bodoh tiba-tiba pandai. Ini kan gambaran. Watibaru intizayun, ada itibar yang sifatnya narik ya. Bahwa alladzi lahu aslun fil khorid. Itibar yang di sini kenyataan tidak ada. Bahwa alladzi lahu aslun. Itibar yang dalam kenyataannya ada, maaf ya. Itibar yang dalam kenyataannya ada. Kasubuti qiyami zaidin fa inna muntazan min qaulika zaidun qaim. Jadi Zaid berdiri. Ini menirukan orang Zaid sedang berdiri, kasubuti Zaidin. Jadi subuti kiam, misalkan ada gedung megah, kita katakan gedung itu megah. Itu kan karena ada faktanya. Jadi intizayun itu menirukan atau menarik hal yang sudah ada, ditiru ya. Itu intibar yang sudah ada. Kalau iktirafiyun tadi mengada-adakan. Wati sobujan bikam sabun. Lah berdiri Zaid tidak ada di kenyataan karena orangnya memang berdiri ya. Ini ya, hal yang berhubungan dengan tadi ya khilafiyah tentang maujudat, makdumat, akwal dan itibat. Ada beberapa pendapat. Sampai di sini ya mudah-mudahan kita tidak tambah bingung ya, terutama orang yang baru mengerti ya. Berikutnya al-aqidatu al-hadiyatu wal arbaun. Akidah yang ke-41 al-jaizu fi kalimah. Yaitu akidah yang ke-41 ini dengan pembahasan ahwal itu ada. Karena di sini akidah yang ke-41. Kalau Kalau ahwal itu ada kan ya tidak ke-41, apalagi wujud tidak ada ya. Ya akibatnya kan dipotong 8 ya malahan. Apa dipotong 8 berarti ya tinggal 32 kan gitu. Nah, ini kan akibatnya kan 33 ya. Kalau hasil potongan. Nah, ini utamanya masih diperuntukkan orang awam, maka dibahas semuanya gitu ya. Belum sampai hal-hal yang khilafiyah tadi. Wajib ala kulli mukallaf ayat kita anonta ayat fi kaki ay yakhluqal khair wasab. Maka bagi setiap mukallaf ya orang yang sudah baligh, sudah punya ilmu pengetahuan, ngerti dan sebagainya, untuk beretekad, berkeyakinan, beriman Allah dalam haknya Allah itu bebas untuk menjadikan baik dan menjadikan, misalkan menjadikan manusia baik menjadi manusia buruk, terserah Allah, gak ada yang melarang. Makanya seperti memang secara manusia kita harus berusaha berbuat baik, karena kalau baik dijanjikan oleh Allah enak, kalau tidak baik tidak enak. Tapi secara ilmu tauhid itu sesungguhnya di azali sudah ditentukan orang ini akan penghuni neraka, orang ini akan penghuni surga. Tetapi kita sebagai manusia kan tidak tahu ya. Tapi sejatinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Misalkan kalau yang sudah
lewatnya seperti Raja Fir'aun itu sudah ditentukan penghuni neraka. Abu Jahal, Abu Lahab ditentukan. Jadi cuma yang akan datangkan kita, misalkan kita ini yang kemarin dan yang lampau itu kan sudah tahu, wah saya kemarin berarti kan sudah ditentukan Allah. Baru yang akan datang itu kan kita tidak tahu. Cuma hidup itu kan juga pilihan, kita milih ya, tidak bisa semuanya dijalankan bersamaan, pasti pilihan. Ya juju fi haqi ayah luka khairwas. Jadi Allah itu berhak membuat baik dan berhak membuat jelek. Tidak ada yang mengatakan Allah tidak ada. Cuma begini saja bagi manusia. Kalau pas baik itu kita kita katakan sebagai takdim penghormatan, yang baik itu datang dari Allah, yang jelek dari kita. Itu kan sifatnya menghormatnya, merendahkan diri, bukan dalam arti yang faktanya yang jelek itu memang saya yang menentukan, yang baik bukan ya. Semua itu hasilnya juga Allah. Faju anallah yakhluqu al-Islam bizaidin. Maka Allah ya bebas saja membuat seseorang Islam, membuat seseorang mukmin bebas, tidak ada yang melarang. Wal kufra bi amrin, siapa yang tentukan Islam, jangan tentukan kafir, tidak ada. Wal ilma bi akadim, dan mempunyai ilmu, orang cerdik, orang pandai, tidak ada. Misalkan ya fakta kan begini, kalau ini yang di luar konteks yang lain ya, misalkan orang punya anak lahir ya, walaupun sudah direkayasa mungkin kecilnya itu makan macam-macam ya, diberikan asuhan supaya cerdas, tapi kadang-kadang realita kan ada yang walaupun orang tuanya cerdas, anaknya tidak begitu cerdas ya. Kalau ini dari segi pendidikan manusia ya, orang tua tidak begitu cerdas, anak cerdas. Ini kan seperti ketentuan Allah ya, tidak bisa disalahkan ya. Kita bisa berusaha, tapi hasilnya kan juga kadang ya, tidak cocok dengan yang kita inginkan ya. Wal jala fil akhir wa ma yajibu itiqadu aidan ala kulli muhan annal umrah khairaha wa syarha. Selain itu juga kita wajib beretekad, meyakini iman baiknya sesuatu dan jeleknya sesuatu, baik qada maupun qadar, itu juga ditentukan Allah ya. Kita ini jadi manusia baik, memang yang akan datang kan kita berusaha jadi baik gitu ya. Tapi aslinya di azali itu sudah ditentukan. Aslinya di ilmu tauhid sudah ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu lifa bi makna qada wal qadar. Ini dibedakan ya. Makna qada dan apa perbedaannya? Al qada iradatullah taala. Qada itu iradah, settingan Allah ya. Wa ta'alluqul azali, dan hubungannya iradah itu azali, tidak ada permulaan maksudnya. Wal qadar ijadallah taala, kali qadar itu sudah mewujudkan, sudah ada barangnya itu maksudnya. Ijadallah ala wafil iradah. Allah misalkan orang ini, saya katakan kalau zaman dahulu ya, misalkan Raja Fir'aun itu kan dijadikan orang menentang Nabi Musa ya. Di qadanya di azali sudah tentukan Raja Fir'aun itu nantinya akan menentang Nabi Musa. Raja Fir'aun akan menghidupi, mendidik Nabi Musa gitu kan. Tapi di realita setelah Raja Fir'aun lahir sungguhan dan sampai umur berapa sudah ada ketentuan, memang benar-benar diikuti Nabi Musa ya, kecilnya maksudnya ya. Dan setelah itu juga musim Nabi Musa, itu maksudnya kan begitu ya. Itu maksudnya qadarnya ya. Fa iratullah al-muta'alliqatu azalan bi annaka tasiru aliman. Nah, ini kan seperti tadi ya. Irada menentukan kita alim. Sultanan jadi raja, itu qada ya. Wa idatul ilmi fika ba'da wujudika sultanati ala irada qadarun. Jadi kita misalkan kita ini jadi apa, misalkan kita
Misalkan orang ini jadi gubernur, jadi lurah ya. Di azali kan ditentukan orang ini nanti akan jadi lurah. Nah, jadi lurahnya itu berapa tahun, mulai berapa sampai berapa. Itu ketentuan kodoknya. Nah, kodarnya setelah ada pemilihan ternyata terpilih, nah, itu kan realita itu ya. Kodar ya. Wal qadar izallah alayasa ala wafiq ilmi. Jadi nyocoki dengan kenyataan orang ini, misalkan ditentukan alim ya kenyataan alim. Wa ilullah anta azalan bi anasasa yasir alim. Ba'da wujudi qadaun. Wa idatul ilmi fi ba'da wujudi qadarun. Wa la kullin min qalni fal qada qadimun. Dari kedua pendapat tadi ya. Fal qada'u qadimun li annahu sifatun min sifat. Qada' itu qadim karena itu sifat dari beberapa sifat. Amal irada wal ilmu wal qadar hadisun. Nah, kalau qadar ya iradat amal iradat wal qadar hadisun. Dalam arti yang ada di manusia atau di siapa yang ditentukan itu li annahu al-ijad. Karena itu setelah wujud, setelah ada ya. Kalau kodok kan settingan di azali. Kalau sudah muncul, berarti kan itu hadis ya. Li'annau alijat. Karena ya iradat ini tadi, ini kan sudah iradat ilmu qadar ini kan sudah muncul ya, sudah ada barangnya, manusia dan sebagainya. Wal ijad min ta'alluqul qudrat. Ijad itu termasuk bagian dari ta'alluqnya sifat qudrat. Wa ta'alluq qudrat dan ta'alluqnya sifat qudrat itu adalah hadis. Wa dil anal mungkin jaizun fil dalil. Kalau hal yang mungkin itu adalah boleh. Hal yang mungkin itu kan mungkin itu kan hal yang apa ya? Tidak wajib adanya dan tidak mukhal adanya. Kalau wajib adanya kan Allah dan sifatnya wajib adanya. Kalau mukhal itu misalkan sesuatu kok tidak gerak dan tidak diam, itu kan mukhal ya, tidak mungkin ya. Maka yang mungkin itu mungkin sesuatu ini mungkin bulat, mungkin lonjong, itu kan mungkin. Sesuatu mungkin besar, mungkin tidak tinggi dan sebagainya. Anau itafa'lah jawaziyah. Jadi dal mungkin jaiz itu adalah kesepakatan di para ulama penangnya mungkin hal yang mungkin tadi, bukan hal yang wajib. Fala wajib Allah taala fi'lu sa'in minha. Langkah apa jaiz wajib. Kalau Allah wajib membuat si A jadi begini, yaitu maka hal itu kan wajib bagi Allah, bukan mungkin tadi. Walam tanah alih fi'lu syai'in minha langkala jaiz. Kalau terlarang membuat itu, maka bagi Allah itu adalah mustahil untuk diadakan. Wang kila baca wajiban amujal batilun. Dan merubah hal yang mungkin yang jaiz menjadi wajib, jaiz menjadi mustahil, itu adalah batil, keliru, muhal ya. Wa biada ta'lama bi anna ta'ala la yajibu aisyun. Dengan pembahasan ini tadi al-mumkin jaizun tadi ini kita tahu anallah yajib. Kita tahu tidak ada bagi Allah itu wajib, tidak ada, harus bikin tidak ada. Membuat bumi pun asalnya sebelum terciptanya bumi ya terserah. Setelah ada ini kan baru kan membuat ada, karena ada barang kan pasti ya. Khilapan mutajib biqaul innallaha ta'ala yaju alai ayyab ala. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah pendapatnya begini. Allah wajib membuat baik. Kalau Allah membuat jelek berarti Allah tidak mampu. Karena Allah menyediakan surga dan menyediakan neraka. Kok aneh, sudah disediakan surga kok Allah tidak mampu untuk orang masuk surga. Itu pendapat Mu'tazilah.
Innallaha ta'ala yajibu alai ayyab ala aswah. Wajib gaya api. Ya, bil abdi. Fa yajibu alai ta'ala ay yarzuqahu. Maka wajib bagi Allah untuk memberikan rezeki bagi manusia. Padahal aslinya kan terserah. Diberi rezeki boleh, tidak rezeki. Nah, kalau Mu'tazilah, wah ini membuat manusia kok tidak diberi rezeki, berarti Allah tidak mampu, kan begitu jawabannya. Berarti mampu membuat gak mampu. Wahada wizrun goroh ini gampang, secara mudah pendapat Mu'tazilah ini tidak sesuai ya, atau mendustakan Allah. Bahkan apa maksudnya goroh? Tanaja muka-muka desa Allah anantara saya kan sifat-sifat kemang yang mencederai Allah. Fakholku al-iman fi zaitin masalah. Maka Allah menentukan iman di zaitin seseorang, wa itu al-iman fadli. Maka Allah membuat orang itu iman, membuat orang itu menjadi pandai ya. Itu dari fadlnya, anugerah Allah min ghairi wujubin. Anugerah Allah tanpa kena sifat wajib, harus orang ini pandai gitu kan. Malah menekan Allah kalau itu wajib ya. Wa mimma yaridu al-Mu'tazilah anal atfal yanzilu bihim ad-darar. Ini barang yang berhubungan dengan Mu'tazilah. Anak kecil ini terkena bahaya, terkena sakit ya. Wa la salaha fi. Nah, kalau pendapat Mu'tazilah, kalau anak kecil belum tahu apa-apa kok ada yang sakit. Ada mungkin jatuh, ada mungkin apa saja ya. Nah, itu kan jelek menurut manusia ya, yang kita pandang bahwa la salaha fihi. Ya, walau karena sholat wajiban itu lama nazal adoro. Kalau memang Allah nggak ini api tok, tidak mau jelek, ya anak kecil yang jelas ya baik-baik saja kan, dia belum tahu apa-apa. Li'anam yaqul innallaha la yatrukul wajib. Karena menurut Mu'tazilah Allah tidak meninggalkan hal wajib. Ya memang wajib tidak tinggalkan, tapi ini menurut Mu'tazilah, bukan ahli sunnah. Li'anna tarkal wajib alai naksun. Allah kalau meninggal wajib kan berarti kurang. Wallahu munazzahun an naqsi bil ijma'. Nah, kita tahu Allah tidak mungkin dan mukal bersifat dengan sifat kurang. Sifat kurang ini ya sifat yang tidak sempurna, sifat yang ada hal yang tidak mampu untuk diselesaikan. Wa isbatu lil muti fadlun. Dan Allah memberikan orang takwa itu juga fadlun dari Allah. Wa iqabu lil asi adlun. Memberikan sanksi ya kepada orang masih juga adil. Itla tanfa'uhu lahu ta'atun wala. Karena apa kok orang takwa, orang taat itu fadl Allah. Orang disiksa itu keadilan Allah. Karena orang taat itu tidak akan bermanfaat, jadi tidak akan menjadikan Allah, pokoknya tidak ada gunanya bagi Allah, gunanya bagi dia sendiri ya, bagi orang yang taat. La tanfa'uhu ta'ala ta'atun, taatnya orang, memang orang tidak taat, tapi taat itu bukan punya dampak, dampaknya bagi dia beda dengan kita. Kalau kita misalkan punya anggota, punya bawahan penurut kan punya dampak, oh kita tidak kerepotan kan gitu ya. Waladaduru maksiatun, dan orang maksiat, orang membuat kisruh, membuat apa, tidak punya dampak negatif pada Allah. Li'annahu an-nafi'u ad-dar. Allah itu sejatinya zat yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan kemelaratan, memberikan kesangsaan bagi siapa saja. Li'annahu an-nafi'u ad-dar. Wa inna ta'at wal ma'asi alamat ala ta'ala yusibu wa yu'aqib.
Sesungguhnya taat, orang-orang taat, orang-orang maksiat itu tanda Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala, menetapkan siksa. Itu maksudnya gitu. Man ittasofa bihima, yaitu orang yang bersifatan keduanya. Fa makna roda kurbau wa faqaulita. Kalau ada orang mengendaki dekat Allah, ya maka Allah menolong orang tersebut. Itu. Fa makna roda kidlau kitlanau, kalau ada orang menginginkan menghinakan Allah, wa budau khalaqa fi al-masyiyah, maka Allah menciptakan orang itu berbuat maksiat. Fajam'ur min amal khair wasar, maka sejatinya, kita bicara sejati, sejatinya itu pekerjaan buruk, pekerjaan baik, apa saja itu adalah ciptaan buat Allah. Li'annahu ta'ala fahaqal abda, karena Allah itu yang menciptakan hamba ya. Wa ma amilahu abdu, al-abdu, dan apa yang dijalankan oleh hamba. Liqauli azza wa jalla wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Karena apa? Allah itu menjadikan makhluk, menciptakan makhluk dan menciptakan segala perbuatan yang dilakukan oleh makhluk ya. Tidak mungkin hanya menciptakan manusia kemudian pekerjaan tidak tahu ya. Sampai di sini kajian kita ya, kajian ilmu kalam ya. Mungkin ya kalau kita belum pernah mendengar semacam ini kemudian mendengar ini ya mungkin bulat ya. Ya supaya gak bulat ya kita sedikit-sedikit mempelajari, mengulang, insyaallah akan semakin tahu. Dan ya sebaiknya orang Islam ya harusnya tahu ya, kalau bisa ya, kalau terutama yang muda ada kesempatan, tidak hanya tahunya global dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh orang lain, pendapat yang lain, tidak diombang-ambingkan oleh kehidupan yang mungkin menyebabkan keyakinan kepada Allah semakin hari semakin kurang baik ya. Barangkali penjelasan bacaan yang kurang dimengerti atau mungkin kurang baik, ada sedikit salah, saya menerima masukan agar kedepannya semakin baik, semakin benar dalam menjelaskan. Raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.